Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah dari kelompok kami dengan judul Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mampu, dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha mencapai tujuan organisasional. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif. Pendekatan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Yang kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial atau human relation. Pendekatan mekanis atau klasik adalah pendekatan yang apabila ada permasalahan berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerjaan dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pendekatan paternalisme atau paternalistik. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan terhadap pihak lain. Sedangkan pendekatan sistem sosial atau human relation merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecah masalah selalu memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang paling kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu rekrutmen atau pengadaan. Sumber daya manusia adalah suatu proses mengisi informasi yang lowong, sedangkan pengadaan adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, yaitu maintenance atau pemeliharaan merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan sumber daya manusia yang disertai dengan reward akan berpengaruh dengan jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan secara optimal. Peran dan fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk menyaring dan merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, pengembangan dan pelatihan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi untuk merencanakan dan membuat program untuk calon karyawan baru, atau juga karyawan lama demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Pelatihan dibutuhkan untuk calon karyawan dan karyawan baru, sedangkan pengembangan ditujukan untuk karyawan lama agar bisa meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga adalah relasi. Manajemen sumber daya manusia dan tenaga kerja sebagai individu harus membangun relasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan serikat pekerja. Hal ini berguna untuk kelangsungan perusahaan demi menghindari adanya mogok kerja atau demonstrasi yang dilakukan tenaga kerja. Peran dan fungsi sumber daya manusia yang keempat, yaitu kompensasi adalah imbalan pada kinerja tenaga kerja. Manajemen harus memastikan gaji, bonus, serta tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan kinerja sumber daya manusia, serta tidak menyalahi hukum, peraturan, standar seperti UMR. Pemutusan, yaitu manajemen sumber daya manusia juga berfungsi untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja atau kontrak, atau lebih dikenal dengan istilah pemutusan hubungan kerja yang disebut PHK, terhadap karyawan yang biasanya disebabkan oleh satu dan lain hal. Kesimpulan dari kelompok kami ialah manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian bahasan jasa, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.